Assalamualaikum bang. Mana gua ini tadi? Alhamdulillah ada semuanya. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Hai guys, malam ini kita ketemu Bang Jo lagi. Udah saya bang. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya. Pokoknya semoga ini menjadi untuk yang baru hijrah penguat dan yang sudah hijrah supaya bisa menjadi apa sih kisah yang di-share gitu buat teman-teman yang mau hijrah. Oke. Jadi si beliau ini sebut saja namanya Pakis lah. Pakis apa? Kawat. Pakis haji. Oh, bisa. Pakis. Kalau Mawar kan cewek. Oh, ya. Jadi dia ini Pak Wal. pokoknya tumbuh besar di lingkungan yang tidak agamis lah, walaupun orang tuanya Islam. Ibunya bukan Muslim, tapi pada saat menikah dengan bapaknya ya masuk Islam. Tapi itu pun yang masuk Islam karena cinta sama bapaknya gitu, bukan karena cinta sama agamanya. Terus bapaknya ini, kalau hafalan surat mantap, tapi baca Quran nggak bisa. Nah, gimana? Jadi dia hafal, Anas hafal, pokoknya hafal lah juz amma. Tapi kalau disuruh baca nggak bisa, karena memang masih kecil, cuman di membeo gitulah. Nah, begitulah kurang lebih. Oke. Nah, singkat cerita pokoknya begitu dia tumbuh besar, sekali waktu dia lagi perjalanan naik motor. Tiba-tiba, ya kita tadi kayak Mas Edi. Tiba-tiba, kalau saya mati nanti, apa yang bakal saya lihat? Sekarang saya udah jadi manajer. Waktu dia jadi manajer, duitnya lumayan lah. Tapi masih naik motor karena memang membumi. Wes. Nah, terus dia masuk kantornya siang. Nah, dia singgah ke masjid dekat kantornya itu, sholat dulu kan. Pas di sampingnya itu orang tua yang udah renta banget. Tambah lagi dia, kalau nanti saya umurnya panjang, nanti kayak jadi bapak ini kan. Nah, duit saya buat apa? Udah renta, udah lemah. Pokoknya di situ dia mulai merasa kayaknya saya harus berubah nih. Akhirnya dari situ perubahan yang pertama, sholat 5 waktu. Dia mulai sholat 5 waktu, subuh walaupun di rumah. Pokoknya sholat 5 waktu jalan. Tapi sayangnya 2 bulan setelah itu ketemu cewek. Apa yang terjadi? Pacaran. Tapi azan, sholat. Habis sholat, balik lagi masuk kamar. Ya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain. Oke. Iya, Karena Ceritanya begitu. Kayaknya gitu. Ceritanya, ya. Karena menurut, tapi ya saya nanya loh, emang ngapa-ngapain di kamar? Ya karena orang tua saya bilang daripada anak orang kamu bawa, mending bawa ke rumah. Iya. Aman, Biar aman ya. aman kan? Aman dan hansip. Oke, berlanjutlah kayak gitu. Pokoknya sampai pada titik dia ya sholat 5 waktu jalan, STM jelas, sholat terus, maksiat jalan. Nah, satu waktu dia akhirnya memutuskan untuk nikah. Nah, begitu nikah ini, tiba-tiba muncul lagi momen kayak tadi. Tek, kalau anak, karena gini, bos dia pernah punya kejadian, anaknya nanya sama si bosnya itu, Pak, kenapa sih mesti ibadah sama Tuhan? Kenapa sih mesti sholat? Tuhan itu di mana sih? Bosnya nggak bisa jawab. Anaknya akhirnya begitu sekolah keluar, pulang-pulang jadi komunis, berteman sama orang Vietnam. Kan kalau Vietnam warna komunisnya masih keras kan ya, karena pernah dijajah 1000 tahunan lah sama, nah itulah.
RRC. Itu RRC Ya. baru RRC. sebuah. RCC. Kalau IRC ban dalam. IRC IRC ban dalam. Nah, jadi dia takut kan kalau anak saya nanti nanya pertanyaan yang sama, saya mau jawab apa? Akhirnya, wah ini gimana ini? Nah, kayak tadi, ternyata Allah menjawab kegelisahan dia itu dengan mempertemukan dia dengan orang yang tepat. Dari dia ketemu dengan klien dia, ternyata klien dia ini peanut butter jelly. Oke, iklan. Peanut butter jelly. Kayak judul lagu. Oh, Ternyata- ternyata ini barengan ya. Oke. Klien dia itu wasilah dia. Jadi kayak Ustadz Ferry-nya lah. Kayak Pak Ferry-nya lah. Pak Ferry yang ketemu sama dia, bisa ada masalah bisnis, tapi tiba-tiba ngarahin ke Mas Gun gitu lah kan. Dari situ akhirnya dia mulai. Walaupun awalnya ikut kajian, hari ini 3 bulan kemudian datang lagi kayak gitu. Tapi salah satu yang kata dia, yang benar-benar membuat dia itu berubah adalah ketika dia pindah, orang yang ngasih dia kajian pertama kali itu ngasih 1 buku sama dia. Dan buku itu yang akhirnya jadi wasilah dia untuk berubah. Nama bukunya itu Beyond the Inspiration. Lagi tidur sama berilmu. Mendingan gangguin orang yang sholat tapi nggak berilmu. Itu banyak ya pikir. Banyak sih. Kocak loh. Adem kualat nih pokoknya. Kalau ini yang itu, sholat di masjidnya Ustadz Fatoni di samping. Rakaat ke-7. Rakaat ke-7. Rakaat ke-7. Rakaat ke-7. Lagi ini kali tarawih. Rakaat ke-7. Sudah masuk surat pendek. Nah, bisa juga ya Setelah amin. mulai bisa. Ada videonya itu. Tapi kan Mbah sampai jatuh bangun lagi. Yang ini yang apa? Palanya dua lagi. Kali-kali lagi. Itu Begadang itu, Mak. divisi bikin opor itu begadang kayaknya. Itu bocah Bunyi, Free Bang. Fire. Tiba-tiba dari depan. Bunyi. Meledak gitu. Yuk. 2 kali lagi. Udah bangun dari itu ya gitu. Yang terpenting adalah yang kita harapkan adalah malam hari ini walaupun tadi pembicaraannya mungkin ada sempat ngalor ngidul, tapi setidaknya ada hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari obrolan kita malam hari ini, dan semoga ini bukan yang terakhir. Semoga ini adalah awal dari Banyak kebaikan. awal dari meluasnya persahabatan kita, dan semoga ini menjadi jalan atau wasilah untuk tetap istiqomah dalam hijrah untuk kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Dua kafaratul majelis nggak nih? Iya dong. Karena bersama-sama kita akhiri liqo kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Imamikum uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menang. Yuk. Sallallahu Nabi. Kau pakai ini enggak ya? Udah ya? Kadang-kadang gue ngeliat video beneran gue keluar lagi. Kita Bang, makasih banyak, Bang. Kalau mau konten di sini, Bang. Banyak yang buat konten, Bang. Kalau mau dari, ya kalau lo mau berangkat dari rumah.